Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurfanda Raunaken Azali, Nabila Lestari, dan Penny Karmila Sari akan menjelaskan mengenai neraca bahan makanan. Di sini pokok bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian neraca bahan makanan, tujuan, manfaat, syarat penyusunan, komponen penyusun, jenis dan sumber data, metode perhitungan, dan permasalahan yang ada pada NBM. Yang pertama di sini ada pengertiannya dulu. Neraca bahan makanan atau NBM merupakan suatu daftar atau tabel berisi informasi tentang penyediaan atau pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan pangan yang tersedia dalam periode tertentu, bisa dalam kurun waktu 1 tahun di dalam suatu wilayah, negara, atau provinsi atau kabupaten. Tujuannya yaitu pertama, menyediakan data atau informasi mengenai jenis bahan pangan yang diproduksi di daerah, luar daerah, diproses oleh industri untuk bibit, makanan ternak, dan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita per tahun dan per hari. Yang kedua, menyediakan informasi atau data tentang pola umum susunan bahan makanan yang diterjemahkan dalam satuan kalori. Yang ketiga, menyediakan data sebagai bahan dasar evaluasi kegiatan dan perencanaan program yang menyangkut masalah pangan dan gizi. Lalu di sini ada manfaatnya dari neraca bahan makanan. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan, dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi dari penduduk. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengadaan dan penggunaan bahan pangan. Yang ketiga, evaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi dari AKG dan pola pangan harapan dari aspek ketersediaan. Yang keempat, sebagai acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan pangan. Yang kelima, bahan penyusun dalam kebijakan pangan dan gizi. Selanjutnya ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan neraca bahan makanan. Yang pertama ada jenis bahan makanan, data penduduk, besar dan angka konversi, komposisi gizi bahan makanan, dan cara penulisan dan pembulatan angka. Yang pertama dari jenis bahan makanan. Nah, biasanya yang dicatat dalam NBM itu merupakan jenis bahan makanan yang lazim atau umum dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua ada data penduduk. Nah, data penduduk ini biasanya bersumber dari BPS. Nah, datanya juga meliputi penduduk asing atau pendatang yang bermukim di wilayah yang bersangkutan selama minimal itu 6 bulan. Lalu ada besaran dan angka konversi. Nah, angka konversi yang digunakan ini sudah ditetapkan oleh tim NBM nasional. Nah, angka konversi untuk menghitung produksi menyangkut semua tahapan, mulai dari pemrosesan, pengolahan, hingga dipasarkan atau dibeli oleh masyarakat. Sedangkan untuk angka konversi untuk penggunaan pangan menyangkut tingkat pemanfaatan bahan makanan untuk bahan baku industri, kebutuhan pakan, bibit atau benih, serta tercecer atau rusak. Selanjutnya yaitu ada komposisi gizi bahan makanan. Komposisi gizi merupakan besarnya nilai kandungan gizi dari jenis yang paling banyak dikonsumsi apabila
beberapa jenis tidak ada yang dominan, maka yang diambil rata-rata dari kandungan gizinya. Nah, komposisi dari gizi bahan makanan ini dilihat dari DKBM. Namun sekarang sudah menggunakan daftar komposisi zat gizi pangan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai cara penulisan dan pembulatan angka dalam penyusunan neraca bahan makanan. Pertama, penulisan angka pada tabel neraca bahan makanan mulai dari kolom 2 yaitu kolom produksi masukan hingga kolom nomor 14 yaitu kolom pemakaian bahan makanan dan kolom ketersediaan energi dituliskan dalam bilangan bulat, sedangkan kolom ketersediaan bahan makanan kilogram per tahun, lalu ketersediaan bahan makanan gram per hari, lalu ketersediaan protein dan ketersediaan lemak dituliskan dalam bilangan pecahan atau desimal 2. Cara pembulatan angka bilangan bulat yaitu yang pertama ada apabila bilangan di belakang koma yang nilainya kurang dari setengah, maka akan dibulatkan ke bawah, dan yang nilainya lebih dari setengah akan dibulatkan ke atas. Lalu yang kedua, apabila bilangan di belakang koma nilainya sama dengan setengah dan di depannya merupakan bilangan ganjil, maka akan dibulatkan ke atas. Dan apabila bilangan yang di depannya merupakan bilangan genap, maka akan dibulatkan ke bawah. Contohnya ada 14,490 dibulatkan menjadi 14. Kenapa? Karena 0,490 nilainya kurang dari setengah, maka bilangan di depannya ini akan dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 14. Nah, kemudian ada 26,518 atau 518, maka akan dibulatkan menjadi 27. Hal ini karena 0,518 nilainya lebih dari setengah, maka angka di depannya ini akan dibulatkan ke atas, yaitu dibulatkan menjadi 27. Kemudian 17,5 akan dibulatkan menjadi 8. Hal ini karena 0,5 nilainya sama dengan setengah dan angkanya ini merupakan bilangan ganjil, jadi dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 18. Dan yang terakhir ada 18,50 atau 18,5 dibulatkan menjadi 18. Hal ini karena nilai 0,50 ini sama dengan setengah dan di depannya merupakan bilangan genap, jadi dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 18. Kemudian cara pembulatan bilangan pecahan 2 atau desimal. Yang pertama ini bilangan yang desimal ketiga dan keempatnya kurang dari 50, maka desimal keduanya akan dibulatkan ke bawah. Yang kedua, apabila bilangan desimal ketiga dan keempatnya lebih dari 50, maka akan dibulatkan ke bawah. Kemudian apabila bilangan desimal yang ketiga dan keempat nilainya sama dengan 50 dan bilangan desimal keduanya adalah ganjil, maka bilangan desimal keduanya akan dibulatkan ke atas. Dan yang terakhir, apabila bilangan desimal ketiga dan keempatnya sama dengan 50 dan angka desimal keduanya genap, maka akan dibulatkan ke bawah. Contohnya ada 11,1549, maka akan dibulatkan menjadi 11,15. Hal ini karena bilangan desimal ketiga dan keempatnya nilainya itu kurang dari 50, maka desimal keduanya akan dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 5. Kemudian 27,1763 akan dibulatkan menjadi 27,18. Hal ini karena bilangan desimal ketiga dan keempatnya ini nilainya lebih dari 50, maka bilangan desimal keduanya akan dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 8. Lalu 15,1350
akan dibulatkan menjadi 15,14. Hal ini karena nilai bilangan desimal ketiga dan keempatnya ini senilai dengan 50 dan bilangan desimal keduanya merupakan bilangan ganjil, maka akan dibulatkan ke atas. Lalu yang terakhir ada 17,1850 dibulatkan menjadi 17,18. Hal ini karena bilangan desimal ketiga dan keempatnya ini senilai dengan 50 dan angka di depan angka desimal keduanya ini merupakan bilangan genap, maka akan dibulatkan ke bawah. Kemudian ada komponen neraca bahan makanan. Komponen neraca bahan makanan ini memuat beberapa data atau informasi yang disusun menjadi 3 bagian utama, yaitu penyediaan bahan makanan, pemakaian bahan makanan, dan ketersediaan per kapita. Yang pertama adalah penyediaan bahan makanan. Penyediaan bahan makanan ini tersusun atas jenis bahan makanan, produksi, perubahan stok, impor, penyediaan dalam negeri, sebelum ekspor, kemudian ekspor, dan penyediaan dalam negeri. Kemudian pemakaian bahan makanan terdiri dari pemakaian untuk pakan, pemakaian untuk bibit, pemakaian untuk diolah menjadi makanan atau industri pangan, pemakaian untuk diolah menjadi non-makanan atau industri non-pangan, pemakaian tercecer, pemakaian untuk bahan makanan, dan pemakaian lain. Dan terakhir ada ketersediaan per kapita, itu tersusun dari ketersediaan dalam kilogram per tahun, ketersediaan dalam gram per hari, ketersediaan energi, ketersediaan protein, dan ketersediaan lemak. Yang pertama adalah penyediaan bahan makanan, jenis bahan makanan. Nah, jenis bahan makanan yang dimasukkan ke dalam neraca bahan makanan adalah semua jenis bahan makanan nabati maupun hewani yang tersedia dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Nah, bahan makanan tersebut dikelompokkan menjadi 11 kelompok menurut jenis dan prosesnya mulai saat diproduksi sampai dengan makanan tersebut dipasarkan. Yang pertama ada padi-padian, seperti contohnya adalah gandum, padi, jagung, sorghum, dan semua produk turunannya. Kemudian makanan berpati, yaitu makanan yang mengandung pati yang berasal dari akar atau umbi dan bagian tanaman lainnya yang merupakan bahan makanan pokok. Contohnya seperti ubi jalar, sagu, ubi kayu. Kemudian ada gula. Contoh dari gula adalah gula pasir, gula merah, gula aren, gula semut, dan jenis gula lainnya yang bisa berasal dari home industry atau pabrikan. Kemudian ada buah dan biji berminyak. Nah, bahan makanan ini adalah makanan yang mengandung minyak yang berasal dari biji atau buah. Contohnya itu seperti kacang tanah berkulit, kacang tanah tanpa kulit, kacang hijau, kelapa, dan produksi turunannya. Kemudian buah-buahan seperti apel, alpukat, kiwi, semangka, jambu, dan buah-buahan lainnya. Kemudian sayur-sayuran seperti ketimun, bayam, kubis, kol, wortel, dan jenis sayuran lainnya. Kemudian daging, contoh daging ini seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing, domba, dan lainnya. Kemudian telur, dan ada bahan makanan ini adalah semua telur yang berasal dari unggas seperti telur ayam, telur bebek, telur burung puyuh, dan telur lainnya. Kemudian susu adalah susu atau cairan yang didapatkan dari hewan ternak seperti susu sapi, termasuk susu olahan dari impor. Kemudian ada ikan. Ikan ini mencakup ikan dan biota perairan lainnya yang ada di perikanan darat ataupun perikanan laut. Contohnya seperti ikan tongkol, ikan kakap, cumi, udang, dan lainnya. Kemudian minyak dan lemak ini bisa berasal dari sumber nabati dan hewani seperti minyak goreng kelapa sawit, minyak goreng jagung, lemak sapi, lemak babi. Kemudian ada produksi. Produksi adalah jumlah keseluruhan masing-masing bahan makanan yang dihasilkan, baik yang belum mengalami pengolahan atau masih alami maupun telah mengalami pengolahan.
terdapat dua klasifikasi produksi, yaitu ada produksi masukan atau input dan produksi keluaran atau output. Produksi masukan adalah hasil produksi yang masih belum mengalami pengolahan atau masih alami dan masih asli yang nantinya akan mengalami pengolahan. Sedangkan produksi keluaran adalah hasil produksi turunan yang diperoleh dari produksi masukan atau hasil utama yang diperoleh secara langsung dari kegiatan produksi yang belum mengalami perubahan apapun. Kemudian jenis-jenis produksi, ada produksi komoditas tanaman pangan. Produksi ini merupakan hasil produksi yang mencakup seluruh hasil panen dan hasil produksi turunan yang diperoleh dengan faktor konversi dan derajat ekstraksi dari komoditas yang bersangkutan. Kemudian ada produksi komoditas hortikultura, yaitu hasil produksi yang mencakup hasil panen sayuran dan buah-buahan. Kemudian produksi komoditas peternakan adalah produksi yang mencakup hasil produksi daging, telur, dan susu. Kemudian produksi perikanan merupakan produksi yang mencakup semua hasil tangkapan ikan, binatang air, dan tanaman air, baik dari sumber perikanan alami maupun tempat pemeliharaan. Kemudian ada produksi perkebunan, yaitu merupakan produksi yang mencakup seluruh hasil panen perkebunan baik dalam bentuk segar maupun turunan. Kemudian ada produksi minyak nabati, yaitu produksi yang berasal dari komoditas segar yang diolah. Kemudian ada perubahan stok. Perubahan stok adalah selisih dari stok akhir tahun dan awal tahun yang dapat bernilai negatif ataupun positif. Nah, stok sendiri merupakan bahan makanan yang disimpan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta, seperti halnya pada pabrik, lumbung tani, atau gudang pemerintah, yang tujuannya itu sebagai cadangan yang akan digunakan apabila diperlukan nantinya. Perubahan stok dapat bernilai negatif, artinya terjadi penurunan stok akibat stok bahan makanan tersebut dilepaskan ke pasar, sehingga komoditas bahan makanan yang ada di pasar itu jumlahnya bertambah. Kemudian perubahan stok dapat bernilai positif, artinya terjadi peningkatan stok yang berasal dari komoditas bahan makanan yang ada di pasar, sehingga komoditas yang ada di pasar itu mengalami penurunan atau jumlahnya berkurang. Kemudian ada impor. Impor adalah sejumlah bahan makanan yang segar ataupun yang sudah diolah yang masuk dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk diperdagangkan, diedarkan, atau disimpan. Nah, untuk perhitungan neraca bahan makanan di wilayah provinsi atau regional, bahan makanan yang masuk dari luar negeri ke wilayah regional tertentu dan bahan makanan yang berasal dari wilayah regional lain ke wilayah regional yang bersangkutan itu termasuk dalam impor. Kemudian ada penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi keluaran dikurangi perubahan stok ditambah dengan impor. Lalu ada ekspor. Ekspor adalah bahan makanan yang segar ataupun yang sudah diolah yang keluar atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri. Sama seperti impor. Untuk perhitungan neraca bahan makanan sama seperti impor, penyusunan neraca bahan makanan di wilayah regional atau provinsi, bahan makanan yang berasal dari luar negeri yang masuk ke wilayah regional tertentu, dan bahan makanan yang berasal dari wilayah regional lain yang berasal dari wilayah regional lain itu termasuk dalam ekspor. Kemudian ada penyediaan dalam negeri, merupakan sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi keluaran dikurangi dengan produksi stok, lalu ditambah impor dan dikurangi dengan ekspor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada pemakaian bahan makanan. Pemakaian dalam negeri merupakan bahan makanan yang digunakan di dalam negeri. Ini mencakup yang pertama ada pakan, yaitu bahan makanan yang akan diberikan kepada hewan ternak sebagai sumber makanan. Kedua, bibit, yaitu bahan makanan yang digunakan untuk keperluan reproduksi hewan ternak. Ketiga, industri pangan,
atau diolah untuk makanan adalah bahan makanan yang mengalami proses pengolahan yang kemudian digunakan sebagai makanan manusia dalam bentuk lain. Keempat, industri non-pangan atau diolah bukan untuk makanan, yaitu bahan makanan yang mengalami proses pengolahan tetapi tidak digunakan sebagai makanan manusia. Nah, yang kelima, tercecer, yaitu bahan makanan yang hilang atau rusak secara tidak sengaja saat pemanenan, pengolahan pasca panen, penyimpanan, pendistribusian, sampai saat diperjualkan di pasar sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Keenam, bahan makanan adalah bahan makanan yang sudah tersedia pada tingkat pedagang atau pengecer untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang terakhir, penggunaan lain, yaitu bahan makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan turis, sekolah, asrama, pesantren, stok masyarakat, dan swasta, serta penggunaan industri non-pangan yang jumlahnya belum diketahui. Nah, selanjutnya ada ketersediaan per kapita. Adalah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap penduduk di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, dapat dalam bentuk alami atau dalam bentuk zat gizi. Unsur gizi yang utama antara lain, yang pertama itu ada kalori, yaitu satuan energi atau jumlah energi yang dihasilkan oleh makanan ketika dibakar di dalam tubuh. Kedua, protein, yaitu senyawa yang mengandung unsur nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen yang berperan dalam pertumbuhan serta penggantian sel dan jaringan yang rusak. Ketiga, lemak, yaitu unsur zat makanan yang dibutuhkan tubuh sebagai penyimpanan energi, protein, dan vitamin. Keempat, vitamin, yaitu salah satu unsur zat makanan yang diperlukan untuk proses metabolisme dan pertumbuhan normal. Kelima, mineral, adalah zat gizi makan yang diperlukan manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Nah, selanjutnya ada jenis dan sumber data. Yang pertama itu ada produksi, contohnya ada padi dan palawija, sumber datanya ada di Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Sayuran dan buah-buahan, sumber datanya ada di Ditjen Hortikulturan Kementerian Pertanian. Komoditas perkebunan, sumbernya ada di Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Komoditas peternakan, sumber datanya ada di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Komoditas perikanan, sumber datanya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kedua ada impor dan ekspor, sumber datanya ada pada Badan Pusat Statistik. Ketiga yaitu stok, contohnya beras, sumber datanya di Perum Bulog. Nah, selanjutnya ada yang bibit padi dan palawija, industri bukan makanan, konsumsi rumah tangga, sumber datanya ada di Badan Pusat Statistik. Ketujuh, besaran dan angka konvensi berdasarkan hasil kajian dan studi serta pendekatan-pendekatan dari instansi terkait. Kedelapan, penduduk, sumber datanya di buku Proyeksi Penduduk Indonesia. Kesembilan, komposisi gizi, sumbernya ada di BPS, DKBM, dan TKPI. Nah, cara perhitungan. Yang pertama, ada penyediaan pangan atau food supply, yaitu komponen-komponen seperti produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor. Penyediaan adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu PS sama dengan PR min delta ST plus impor min ekspor. PS yaitu total penyediaan dalam suatu wilayah, PR produksi, delta ST stok akhir min stok awal, IM impor, EK yaitu ekspor. Nah, kedua, pemakaian pangan atau food utilization. Untuk keperluan pakan, bibit, industri makanan dan non-makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia pada tingkat pedagang pengecer yang dinyatakan dalam bentuk persamaan, PG sama dengan PK plus BT plus ID plus TC plus KT, di mana
PG sama dengan total penggunaan, PK sama dengan pakan, BT sama dengan bibit, ID sama dengan industri, TC sama dengan tercecer, KT sama dengan ketersediaan bahan makanan. Nah, yang ketiga, ada ketersediaan per kapita. Ketersediaan masing-masing bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk, disajikan dalam bentuk kuantum atau volume dan kandungan nilai gizinya. Nah, selanjutnya ada permasalahan dalam neraca bahan makanan. Yang pertama, tidak tersedianya data produksi, perubahan stok, ekspor, dan impor serta industri. Angka konversi yang digunakan tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Kedua, komoditas potensial dan real dikonsumsi masyarakat namun belum masuk dalam NBM. Ketiga, data produksi untuk beberapa komoditas tertentu tidak tersedia sehingga memerlukan pendekatan dalam penghitungannya. Keempat, belum dimanfaatkannya NBM sebagai dasar pengambil kebijakan dan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, yang kelima, data perubahan stok yang disajikan dalam NBM masih tidak memadai. Selanjutnya, data stok yang digunakan dalam penyusunan NBM terbatas dan dikuasai oleh pemerintah, sedangkan informasi stok dari sumber yang lain tidak pernah ada. Nah, yang ketujuh, data ekspor dan impor yang disajikan dalam NBM belum semuanya mencakup bentuk olahan. Kedelapan, data bahan makanan yang diolah untuk industri non-makanan hanya terbatas pada industri besar dan sedang. Nah, yang terakhir, data bahan baku jenis bahan makanan yang digunakan untuk industri non-makanan hanya mencakup industri besar dan sedang. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Terima kasih.